Bayangkan kalau di usia 40 tahun ke atas nanti kamu masih sibuk bayar cicilan, gak punya tabungan, dan bahkan membebani anak-anak kamu secara finansial. Pasti gak kebayang ya susahnya seperti apa nanti. Banyak kesalahan keuangan yang terjadi pada usia 40 tahunan ke atas sebenarnya berawal dari kesalahan keuangan yang kita lakukan di usia muda. Bahkan mulai dari masa sekolah, kuliah, hingga fase quarter life crisis, semuanya punya fase kesalahan finansialnya sendiri. Dan seharusnya kesalahan tersebut bisa kita hindari. Kali ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan keuangan yang sering terjadi di tiap rentang usia, mulai dari usia sekolah hingga umur 40-an ke atas. Dan lebih penting lagi bagaimana cara menghindarinya. Semoga kamu bisa tonton video sampai selesai karena ini bisa jadi kunci untuk masa depan finansial kamu yang lebih baik lagi di usia tua nanti. Usia 10 hingga 15 tahun. Di usia 10 hingga 15 tahun yaitu masa-masa dari SD hingga SMP. Biasanya kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk menabung dengan menyisihkan sebagian dari uang jajan yang kita terima. Cara menabungnya pun ada beberapa, ada yang disediakan dengan celengan di rumah atau orang tua membuka program tabungan anak pada perbankan. Tapi ada satu hal yang umumnya tidak diajarkan oleh orang tua kita, yaitu apa tujuan dari menabung. Padahal jika diajarkan dari kecil tentang tujuan menabung, kita bisa aja terhindar dari sifat boros. Bahkan ketika kita tidak diajarkan tujuan menabung, lama-kelamaan kita akan merasa jenuh dan motivasi untuk menabung pun jadi menurun. Karena mulai merasa tabungannya udah cukup. Kita tidak diajarkan digunakan untuk apa tabungan tersebut, dan hanya berfokus pada menambah jumlah tabungannya aja. Mungkin di usia ini orang tua baiknya sudah bisa menanamkan sedikit mindset budgeting. Menanamkan pengetahuan bahwa uang yang kita dapatkan bisa dibagi menjadi 3 peruntukan, yaitu kebutuhan, keinginan, dan persiapan masa depan, yang biasanya kita kenal dengan pembagian 50, 30, dan 20. Walaupun kebanyakan kebutuhan, keinginan, dan persiapan masa depan di usia ini masih banyak ditanggung oleh orang tua, tapi bisa jadi starting point orang tua untuk mengajarkan mindset keuangan, bahwa uang memiliki tujuan. Usia 15 hingga 22 tahun. Selanjutnya di usia 15 hingga 22 tahun adalah masa-masa kita tumbuh menjadi remaja. Tumbuh menjadi seseorang yang sudah memiliki banyak sekali keinginan. Seringkali perilaku keuangan kita terpengaruh oleh circle atau lingkungan pertemanan. Dan jarang sekali di usia ini kita bisa membedakan mana hal-hal yang berupa kebutuhan dan mana yang berupa keinginan. Di rentang usia ini ego sering sekali muncul dan membuat keputusan keuangan menjadi tidak terkontrol. Jika sebelumnya kita punya sedikit bekal pengetahuan tentang budgeting, mungkin di usia ini kita udah punya sedikit tabungan yang bisa kita gunakan berdasarkan porsinya, kebutuhan, keinginan, dan masa depan. Saat memasuki usia ini, tabungan yang dimiliki seharusnya sudah bisa perlahan digunakan untuk menambah skill baru, membeli experience, atau membeli tools seperti laptop untuk mendukung peningkatan skill. Jadi teman-teman yang ada di rentang usia ini dan belum mulai belajar skill-skill baru, terutama skill untuk menghasilkan uang, sebaiknya mulai pelan-pelan belajar dan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Dan di era digital saat ini, saya perhatikan rentang usia 15 hingga 22 tahun, yaitu masa SMA hingga perkuliahan, sudah banyak sekali teman-teman mengenal dan membuka sumber income, terutama income yang didapatkan dari online. Seperti menjual sesuatu secara online, menjadi content creator, youtuber, bahkan menciptakan digital produk dari skill dan experience yang ada. Ini juga didasari dari program perkuliahan yang sudah mendukung persiapan ke arah real life work setelah perkuliahan. Usia 23 hingga 30 tahun. Memasuki usia 23 hingga 30 tahun, kita sudah masuk ke fase quarter life crisis. Mulai cukup banyak tuntutan dan tanggung jawab dalam hidup. Fase ini adalah fase awal kita lulus kuliah dan mungkin umumnya sudah mulai bekerja. Kesalahan keuangan yang umum dilakukan di fase ini yaitu mulainya pola hidup yang konsumtif. Karena merasa sudah punya penghasilan, akhirnya mulai membeli hal-hal yang sebelumnya susah untuk dibeli, seperti gadget baru, kendaraan baru, fashion, dan lain-lain. Yang memperparah kondisi pada usia ini yaitu mulai berhutang untuk hal-hal konsumtif tadi. Karena uang yang dihasilkan belum mencukupi untuk membeli cash suatu barang dan tidak bisa menahan keinginan. Akhirnya belinya dengan cara cicilan, entah itu menggunakan kartu kredit ataupun cicilan melalui leasing. Di usia ini juga umumnya kita nggak punya budgeting keuangan yang jelas, nggak punya pos-pos keuangan, dan dengan pola hidup konsumtif yang sudah terbentuk hingga membuka hutang, alhasil keuangan menjadi tidak termanage dengan baik, sehingga spending melebihi income. Untuk bertahan bulan ke bulan pun mulai terasa sulit, hingga tidak bisa menabung atau mulai berinvestasi. Untuk menghindari permasalahan keuangan di usia ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat budgeting, dengan menerapkan prinsip 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk simpanan. Kedua, sangat hindari berhutang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Ketiga, alokasikan 20% atau lebih dari income untuk membangun dana darurat, setidaknya 3-6 kali pengeluaran rutin. Yang keempat, setelah dana darurat terpenuhi, alokasikan income tersebut untuk berinvestasi, mulai berinvestasi rutin seperti reksadana, obligasi, atau saham. Kelima, jangan terburu-buru membeli kendaraan baru.
Belilah kendaraan second yang masih layak untuk digunakan secara cash. Karena ketika teman-teman membeli kendaraan baru, saat kendaraan tersebut teman-teman terima, nilainya akan langsung menyusut 10 hingga 30% dari nilai atau harga barunya. Karena menggunakan uang yang teman-teman miliki untuk meningkatkan skill, beli buku, atau belajar hal-hal yang bisa meningkatkan earning capacity-nya teman-teman. Usia 31 hingga 40 tahun. Memasuki usia 31 hingga 40 tahun, banyak dari kita masih belum melakukan budgeting, tidak mengetahui uang dimiliki, di-spending atau dibelanjakan untuk apa, dan kadang-kadang nggak bersisa. Dan karena manajemen keuangan dari usia sebelumnya sudah tidak termanage dengan baik, di usia ini uang yang ada sebagian besar habis untuk memenuhi kebutuhan dan membayar cicilan. Masih belum memiliki dana darurat, bahkan tidak menyiapkan dana pendidikan anak. Padahal di usia ini kebutuhan dan keperluan keluarga mulai meningkat. Ada kebutuhan dari keluarga seperti pasangan dan anak perlu di-cover. Sehingga banyak terjadi fenomena membuka hutang untuk menutup hutang, atau seringkali kita menyebutnya dengan istilah gali lubang, tutup lubang. Seharusnya di usia ini kita sudah punya dan memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Membuka sumber income baru di luar dari earning income atau income dari bekerja. Kedua, punya dana darurat 6-12 kali pengeluaran rutin, karena mungkin sudah menikah dan memiliki anak. Yang ketiga, sudah memiliki dana pendidikan untuk persiapan anak memasuki sekolah. Keempat, kalau sudah bekerja, teman-teman mungkin sudah punya dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan ke pihak pengelola dana pensiun, baik swasta atau pemerintah, seperti BPJS. Dan teman-teman sudah wajib mengetahui dan menghitung besarnya dana pensiun ini. Yang kelima, mulai punya dana yang diinvestasikan di instrumen investasi seperti reksadana, obligasi, atau saham. Dana yang diinvestasikan ini nantinya akan menjadi portofolio income, yaitu income atau penghasilan dari uang yang diinvestasikan. Bisa berupa dividen atau bagi hasil dari saham, kupon, atau obligasi. Atau capital gain, yaitu selisih harga beli dan harga jual reksadana atau sahamnya teman-teman. Usia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun ke atas, umumnya kesalahan yang dilakukan yaitu masih memiliki hutang, tidak memiliki dana pensiun, dan tidak memiliki portofolio income. Di usia ini, biaya pendidikan anak semakin meningkat, belum lagi jika masih memiliki cicilan KPR atau kendaraan. Terkadang yang terjadi, kita jadi menciptakan generasi sandwich, di mana anak kita ikut membantu keuangan keluarga sehingga membebani hidup mereka. Yang seharusnya income anak-anak kita bisa mereka nikmati dan digunakan untuk membangun kehidupan finansial mereka dengan baik, malah digunakan untuk menutupi hutang-hutang dan biaya hidup orang tuanya. Kita sebagai orang tua bisa jadi sedang menciptakan generasi yang serupa dengan kita, mewariskan permasalahan keuangan kepada mereka. Sebaiknya di usia ini keuangan kita sudah stabil, tidak punya lagi hutang selain KPR, sudah memiliki dana darurat di atas 12 kali pengeluaran rutin, sudah memiliki portofolio income, dan juga sudah memiliki dana pensiun. Bahkan lebih baik lagi jika kita sudah mempersiapkan passive income atau beberapa income stream atau sumber penghasilan lain, selain dari income yang kita hasilkan dari bekerja. Kesalahan-kesalahan keuangan di rentang usia yang saya sebutkan tadi sangat umum terjadi teman-teman. Jadi jika teman-teman yang berusia masih muda atau sudah memasuki usia hampir 40 tahun, sebisa mungkin sudah mempersiapkan keuangannya teman-teman. Segera belajar mengenai personal finance, mencoba membuka sumber income baru, dan perlahan-lahan merapikan keuangan dengan mengalokasikan income teman-teman ke dalam pos-pos keuangan. Semoga video kali ini dapat membantu dalam merencanakan dan merapikan keuangan teman-teman, sehingga dapat terhindar dan tidak terjebak dalam kesalahan finansial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan see you in next video.